Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar Ahmad. Saya berasal dari D4 Perancangan Manufaktur Politeknik Negeri Indramayu. Izinkan saya menyampaikan presentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu dan akan saya presentasikan adalah metode elemen hingga. Bentuk dan metode pembelajaran dari metode elemen hingga ini meliputi bentuknya kuliah dan praktik software dengan metode pembelajaran ceramah, case study, contextual instruction, dan project-based learning. Pendukung berupa komputer, proyektor, dan software finite element method. Dengan bobot mata kuliah terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktek, total 16 pertemuan, di mana mata kuliah ini berada di semester 4. Total terdapat 8 sub CPMK dengan CPMK mata kuliah metode elemen hingga dengan target mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi komputasi numerik untuk permasalahan rekayasa mekanika statis sederhana. 8 sub CPMK ini akan dibagi eh, di 6 bahan kajian. Bahan kajian dari metode elemen hingga meliputi pengantaran metode elemen hingga, nomor satu, nomor duanya coordinates, nodes, dan elements, nomor tiga, sifat material section dan link 180, nomor empat, modeling, constraint, load, dan result, bahan kajian 5, pemodelan rangka menggunakan fitur dasar, dan terakhir, sifat material section dan BIM 188. Jadwal dan materi perkuliahan selama 16 minggu. Di minggu pertama, targetnya adalah sub CPMK 1 dengan bahan kajian 1. Di minggu kedua dan ketiga, sub CPMK 2 dan BK 2 dengan IQUIS 1 dan praktek sub CPMK 2. Di minggu keempat, sub CPMK 3 dan bahan kajian ketiga dengan praktek sub CPMK 3. Minggu kelima dan keenam itu sub CPMK 4 dengan bahan kajian 4. Nanti ada kuis 2 dan praktek sub CPMK 4. Kemudian setelah sub CPMK 2, 3, dan 4 ini terlaksana, dilakukan UTS project. Jadi berbasis project-based learning dengan contextual instruction. Outputnya adalah laporan dan video presentasi. Dilaksanakan pada minggu ke-7 hingga minggu ke-9. Nah, ini nanti output dari si mahasiswa harus tercapai sub CPMK 5. Bahan kajiannya adalah 2 sampai 4. Kemudian setelah UTS dilanjutkan ke materi sub CPMK 6 dengan bahan kajian 5 dan nanti ada praktek sub CPMK 6. Di minggu ke-12 targetnya sub CPMK 7 dan bahan kajian 6 dengan IQUIS 3 dan praktek sub CPMK 7. Nah, di minggu ke-13 hingga minggu ke-16 ada UAS project, sama project based learning dengan contextual instruction, outputnya laporan dan video presentasi, di mana setiap mahasiswa itu masing-masing membuat project tema masing-masing sendiri, jadi individual project. Tetapi mereka tetap berkolaborasi dalam bentuk mereka harus berkomunikasi dari setiap mahasiswa, tidak boleh ada yang sama untuk proyeknya, berbeda objek. Dengan target sub CPMK 8 dan bahan kajian 4 sampai 6. Untuk bobot presentasi dari setiap sub CPMK, khususnya non-project, yaitu e-quiz dan praktik di kelas, masing-masing 25% dan 25%. Jadi totalnya 50%. Sedangkan untuk UTS dan UAS sendiri masing-masing juga 25% dengan komposisi video presentasi yang diupload di YouTube itu 12,5% dan laporan
sistem yang tersistematis itu 12,5%. Kemudian suplemen books yang bisa mereka gunakan seperti yang ada di sini. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan micro teaching. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Sehat ya? Udah pada makan semua ya? Kenyang? Gak ngantuk kan? Oke, selama 30 menit nanti saya akan memberikan materi. Hari ini kita akan belajar metode elemen hingga. Jadi kalian selama 30 menit akan mendapatkan materi ringkas terkait mata kuliah metode elemen hingga yang saya tahu kalian semua sudah dapat nih metode elemen hingga. Jadi nanti kita review kembali pembelajaran terkait metode elemen hingga yang sudah kalian dapatkan. Di sini ada tingkat 4 yang lagi skripsi sama saya, terus ada tingkat 3 juga yang udah melewati kelas project, terus ada tingkat 2 yang kemarin baru selesai mata kuliah metode elemen hingga. Oke, sebelumnya coba saya pengen tanya Nafkan, apa metode elemen hingga itu yang kamu ketahui? Proses dari pembebanan, terus uji statis. Pembebanan, uji statis. Oke. Gini, kalau kamu simulasi pasti ada gambar pemodelannya itu pecah-pecah ya. Kayak ada bentuk kotaknya, segitiga. Nah, itu memecah objek menjadi bentuk-bentuk kecil. Nah, itu bentuk disebut elemen. Nah, di metode elemen hingga kita akan mempelajari bagaimana elemen itu dibentuk. Kan kemarin kalian belajar bagaimana membuat nodes. Apa softwarenya? ANSYS APDL. Dari ANSYS APDL nanti di CAE siapa yang udah dapat kelas angkatan 3 dapat CAE untuk mempelajari pemodelan di ANSYS Workbench. Kemudian nanti di skripsi itu akan diaplikasikan untuk menganalisis struktur, ya kan? Kemarin saya minta kalian untuk analisis struktur menggunakan ANSYS Workbench. Nah, metode elemen hingga ini adalah dasar atau awal dari kalian untuk mengetahui basic atau fundamentals dari simulasi. Di sini saya coba pakai contoh, ada shaft menggunakan shaft berbentuk cross sectionnya itu berbentuk silinder dengan luas penampang 314. Terus ada dua tumpuan RH dan RD, dan di tengah-tengah tumpuan itu ada beberapa objek sebagai beban. Terus ini ada jaraknya. Kemudian ada jarak dari titik 0 sampai titik 600 mili. Oke. Kemudian saya minta kalian coba modelkan menggunakan ANSYS APDL. Ayo, kita mulai. Kalian bisa buka terlebih dahulu ANSYS APDL-nya. Saya tutup dulu. Kalian buka ANSYS APDL-nya di sini, ketik APDL, nanti kalian akan terlihat Mechanical APDL Product Launcher. Nanti setelah kalian klik akan terbuka tampilan seperti ini. Oke, seharusnya kalian yang tingkat 2 juga masih fresh ya. Kemarin kan baru bikin project apa yang dibuat. Lanjut, kemarin bikin project apa gitu? Apa yang buat naik angkat beban mobil tuh apa sih? Keren apa? Ya. Lift. Apa kan? Keren. Mobil Buat ban, buat ganti ban. Oh, Justin. desain. Kamu apa? Bikin apa? Proyeknya bikin apa kemarin? Ini Pak, kayak lemari
ini kembali Rangka lemari. lemari. Rangka lemari. Itu Pak, daerah mobil Pak. Oh, bagian derek mobil belakangnya. Kamu Saya dudukan siku Pak buat dia. dudukan siku. Iya. Rigging sound pak. Rigging. Rigging sound. Oh, yang buat sound Iya, yang di rangkanya. atas tuh, Pak. Iya, iya. Mana, Kain? Bikin apa? Bikin ini Pak, papan loncat kolam renang Pak. Papan loncat kolam renang. Wildan kemarin bikin apa, Dan? Saya bikin frame panggung aja. Frame panggung. Iya. Kalau CI kemarin bikin apa? Saya terakhir itu apa ya? Turbine kalau nggak salah. Turbin. Nah kan, kamu bikin apa? Skripsinya? Mesin CNC. Yang disimulasi apa? Rangkanya. Yang lain juga ini pada simulasi rangka ya. Oke, sampai sini udah buka. Ya. Oke, tadi kita mau buat pemodelan sederhana. Ini shaft, terus ada bantalannya. Apa namanya tuh kalau yang ada di apa rangka itu biasanya? Pillow block. Nah, RARW ini sebagai pillow block. Kemudian ini rangka ini shaft pejal diameter umumnya sih kalian pakainya 20-an. Rata-rata pada pakai 20. Kalau misalkan 20, kita hitung luas penampangnya itu 314 mm persegi. Kemudian ada beban-beban seperti skematik ini. Jadi inti dari simulasi kalian harus bisa menerjemahkan kondisi aktual real ke dalam bentuk skematik ini dulu. Kalau skematik ini yang bisa kalian terjemahkan, nanti pemodelannya akan lebih mudah di ANSYS, mau yang APDL ataupun yang workbench. Kalau workbench itu udah lebih gambarnya lebih bagus lah. Kalau yang ini kita masih yang primitif untuk belajar dasar. Oke, kita masuk ke preference dulu. Pilih yang struktural. Oke, mungkin yang udah masih ingat-ingat dicoba. Terus elemen tipenya kita pilih elemen type di preprosesor. Pilih add. Di sini pilih link 180. 3D Finite STN 180. Oke. Sudah? Oke. Kalian klik OK. Terus di close. Oke, kalian pilih material properties, material props. Itu material properties. Pilih library aja, biar kita import aja dari database. Material library, import library. Oke, import, klik. Satuannya kita pakai, ingat ya. Satuan itu harus konsisten. Tadi saya pakai mili. Kalau ini SI berarti saya harus convert ke meter. Semuanya harus dalam satuan meter. Karena di sini saya pilihnya SI. Pakai CGS nanti agak bingung. Pokoknya standarnya gunakan SI. Oke. Terus nomornya 1, browse. Kemudian pilih ke program files, C. Di C itu ada program files, ANSYS INC, terus V241. Kalau di kalian berarti V221. Terus pilih ANSYS. Di situ ada matlib, material library. Di sini ada pilihan banyak material yang bisa dipakai. Kalau saya asumsikan material yang kalian pakai biasanya itu harusnya baja karbon menengah ya. Cuman di sini di library-nya cuman ada baja karbon rendah. IC C1020 atau pakai stainless steel 304. Oke, kalau yang bingung bisa lihat di pad-nya di atas nih. Program ANSYS V221 ANSYS matlib. Oke, kalau ini tandanya data materialnya sudah masuk. Gimana? Aman? Oke. Kemudian pilih section. Section apa tadi section?
Bahasa Inggris section, bahasa Indonesianya apa? Kan kalau kalian bikin gambar teknik ada section AA, section bagian. Oke. Kalau cross section berarti luas penampang. Nah, ini section ini untuk memilih luas penampangnya, bentuknya. Karena link itu cuman ngasih area tanpa bentuk, kecuali nanti kalau kita main yang beam baru tuh bisa bentuk luas penampangnya bisa kita pilih. Kita pilih link di sini add, link add. Terus kasih ID-nya nomor 1, oke. Nah, luas ya, link add. Nanti kasih ID-nya 1, nomor aja nomor 1 ID. Terus kasih nama. Misalkan lingkaran atau bulat atau pejal terserah, atau shaft. Kasih aja misalkan shaft. Namanya. Luasnya tadi 314 mm per segi. Kalau dikonversi ke meter berapa? Dari milimeter per segi 314 dikonversi ke meter. 0,06. Dibaginya berapa? Dibaginya Pak. Kan dari milimeter ke meter persegi, milimeter persegi ke meter persegi dibagi berapa? Dibagi 10.000. 10.000. 10 juta. No. Dari mili ke meter itu berapa nol? 3. Kalau misalkan persegi berarti 1000 kali 1000. Sejuta. Berarti dibagi 1 juta. Paham orang? Paham. Jadi nolnya 0,0000314. Ingat nolnya ada 6. Bentar. Ya, add link 1 section sub link area 1 2 3 314 0,000314 meter persegi ya. Kan ini dari mili ke meter persegi. Nah, sekarang saya mau asumsikan bahwa si link tadi itu punya massa. Kan shaft punya massa kan? Kalau kemarin pas kita belajar rata-rata saya kasih 0 biar gampang. Tapi di kondisi realnya si ini punya massa. Massanya adalah berapa kemarin ya? Massa si shaftnya 21 kilo. Oke, 21 kilo bagi 600 mili berarti bentar. Massa dibagi length. Kalau kalian agak bingung pakai kalkulator. 21 kilo massa ini shaftnya aja 21 kilo. Kalau shaftnya aja 7 kilo Pak. Oke, shaftnya aja 7 kilo. Saya pakai kasusnya si Adam apa Arul ya? Sama aja. 7 bagi 0,6 meter karena 600 mili tadi. Shaftnya 600 mili. Berarti bagi 0,6. Berarti 11,67 kg per meter. Nah, di sini saya masukin 11,67. Lengthnya itu udah nggak usah dimasukin karena dia satuannya MKS. Jadi ini 11,67 kg per meter. Tinggal oke. Ya. Oke. Sectionnya sudah diberikan. Elemennya tadi pakai link 180, materialnya pakai karbon steel 1020. Sekarang modeling. Model create
buat nodes. Oke. Nodes itu apa? Sekarang saya mau tanya dulu. Kalau kalian simulasi, mau pakai SolidWorks Simulation, mau pakai Fluent, mau pakai LS Dyna, atau pakai Workbench Static Structure, itu pasti ada elemen. Di dalam elemen ada nodes. Nah, nodes ini adalah tempat untuk menghitung. Jadi kalau misalkan kamu lihat lantai ini, kan ada titik-titik ya. Di antara garis-garis ini ada titik pojok-pojok. Nah, itu nodesnya. Dan itu tempat dia menghitung. Dia nggak bisa menghitung keseluruhan karena kalau tidak dibagi-bagi kan jumlahnya infinite. Tapi dengan dibagi-bagi kayak ubin, kita jadi tahu berapa sih ubinnya. Ubin itu adalah elemen. Nodesnya adalah antar ubin ada simpul. Nah, itu nodesnya dan itu tempat untuk menghitung. Nah, secara sederhana tools ini atau metode elemen hingga ataupun simulasi lainnya itu sama saja kalkulator. Kalkulator super kompleks, di dalamnya isinya itu matriks. Jadi kalau persamaan matematikanya nggak pernah saya bahas karena ngejelimet pusing. Untuk level politeknik kayak kalian, kita main ke aplikatif. Tapi kalau di universitas, dulu saya bikin persamaannya kayak model terus pakai MATLAB. Jadi untuk bikin finite element methodnya itu pakai MATLAB, ngoding dulu. Dari coding kita bikin notesnya untuk di coding. Nah, itu lebih rumit. Harus tahu teori fundamentalnya. Tapi di sini kita lebih aplikatif, nggak perlu sampai yang ngejelimet-jelimet. Oke, masuk ke aktif CS. Di sini ikutin ukuran ini 0,5, ini satuannya milimeter. Berarti kalau misalkan kita ubah ke dalam meter, 50 itu 0,05 terus 0,015. Nah, ini saya masukin ke sini. Node 1 itu titiknya 0 0 0 0. Apply. Node 2 tadi X-nya di 0,05. Apply. Kemudian di node 3. Di node 3 berarti 150, 15, 275, 0,275, 415 ya. Dan seterusnya. Pilih elemen. Kemudian saya pilih auto number dan true nodes. 1, kedua. Di sini apply dulu ya, jangan lupa apply. 2, 3, apply 6. Jadi support itu bahasa Indonesia apa ya? Tumpuan. Pilih all of itu artinya semua degree of freedom, atau misalkan ke X, ke Y, ke Z, muternya putaran atau apa, momen X, momen Y, momen Z nya semuanya dikunci. Jadi dia nggak bisa muter, nggak bisa gerak kanan kiri. Kita kunci, kita asumsikan kita seolah-olah kan si batang ini dikunci semua, walaupun aslinya dia bisa berputar ya. Tapi kita asumsikan kita kunci aja semuanya 0. Kita kasih 0. Nah, kalau udah bentuk kayak gini, ini sudah dikunci. Tinggal kasih apa? Lanjutan beban. Bebannya force, tuh. Force di nodes 3, 4, 5 dan 7. Kalau di sininya dikasih 50, 50 Newton. Kemudian di sini ditekan 200 Newton karena ini kuli narik. Sedangkan ini beban dari berat yang ditumpu dibagi rata. Asumsi saya adalah pembagian rata ke 3 titik ini. Itu asumsi, walaupun bisa jadi asumsi kurang tepat, tapi untuk memudahkan saya bagi rata.
Oke, kita kasih dulu satu di sini, satu-satu ya modelnya, nggak bisa langsung klik tiga-tiganya, biar clear, biar aman. Sebenarnya bisa nggak kalau langsung tiga-tiganya? Bisa aja, cuman takutnya kalau ternyata beda-beda nanti kalian bisa salah inputnya. Terus FY apa FX? Y, atas bawah Y. Negatif atau positif? Kenapa negatif? Karena ke bawah, ke atas positif, ke bawah negatif. Terus oke. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk ketiga titik, satu persatu. FY, oke. Satu lagi, titik 5. Oke. FY nilainya min 50, oke. Sekarang titik 7. Oke, min 200. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Gampang kan memodelkannya? Kalau mau lebih gampang lagi sebenarnya bisa pakai SF di BMD yang online kalkulator. Cuman ini yang versi pakai simulasinya. Setelah ini selanjutnya apa? Kalau udah ngasih load biasanya di simulasi ngapain? Gitu. Mandi. Coba apa? Solution. Kita ngitung hasilnya. Solution, kemudian solve. Current LS. Oke, solve current LS, klik. Oke. Solution is done. Selesai. Kita tinggal lihat hasilnya. Hasilnya ada di general post prop, plot result, contour plot, nodal solu, dot solution, dan displacement vector sum. Ini nanti kalau kalian mau nge-review ada kok di YouTube yang buat metode Elementika itu saya buat. Oke. Di sini hasilnya merah semua. Ada kemungkinan ada kesalahannya. Sekarang saya cek dulu. Kalau misalkan merah semua biasanya pembentukan notesnya itu harus ada ketebalan, jadi nanti saya tambahin. Hasilnya seperti ini. Jadi ini daerah yang dikasih apa? Dikasih kuli. Terus di sini dikasih beban. Dari sini kita bisa lihat dari displacement ya. Kalau displacement itu apa? Berarti perpindahan. Di sini yang bisa kita analisis adalah perpindahannya itu sebesar 0,1 meter. Kalau misalkan kita buat jadi 20 mili dengan tebal si subnya kan 20 mili ya diameternya. Nah, itu nanti berapa nih displacementnya? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Semua hadir ya? Ya, hadir. Kalau misalnya nggak hadir nanti saya langsung absen karena waktu kita terbatas. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.